Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, khususnya keluarga besar SMK Muhammadiyah Pamutan. Salam sehat, salam semangat selalu tentunya. Ya, hari ini tema yang saya ambil di sini adalah Amaliyah Ramadan. Kebetulan hari ini kita memasuki hari kelima di bulan Ramadan. Setiap hari yang kita hadapi senantiasa hadir pilihan dalam kehidupan antara mengejar kesenangan yang terus didamba ataukah meratapi kesenangan yang seringkali pergi tanpa bisa dicegah. Pemirsa yang dirahmati Allah, anugerah bulan Ramadan itu menuntut kita untuk bersedia dan memilih menjemput kebahagiaan hakiki. Yakinilah, Ramadan itu kemuliaan dan kebahagiaan sejati yang Allah hadirkan untuk mereka yang mengimaninya. Bulan suci Ramadan bagi kita merupakan momentum untuk bisa kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan yang sejati. Ramadan adalah madrasah sekolah yang melatih kita untuk menahan diri, menuntun jalan hidup untuk lebih sehat dan waras, yaitu mampu mengontrol diri, mampu mengalahkan kepentingan diri sendiri dan demi kepentingan umum dan masyarakat yang lebih luas. Ibarat pelatihan, bulan Ramadan akan mengembalikan diri kita kembali kepada fitrah, kemanusiaan, kepedulian, kebersamaan, dan kebersahajaan. Kita dituntut tak hanya bisa berpuasa sebagaimana orang biasa yang meninggalkan makanan dan minum, namun puasa lebih khusus dengan meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan. Benar, ya, jadi benar, bulan Ramadan adalah bulan ibadah, amal soleh dan kebaikan. Perbanyaklah amal solat sunnah. Tugas kita di bulan Ramadan banyak mengangkat tangan untuk takbir dalam sholat. Insya Allah dialah yang akan turun tangan menyelesaikan masalah-masalah kita. Percayalah untuk memperbanyak tadarus tilawah kitab suci. Insya Allah amalan ini bisa membuat jiwa kita tenang. Apalagi bila kita mampu memahami pesan-pesan ilahi. Kalam Allah itu bisa menjadikan obat hati kita karena menghadirkan kenikmatan, ketentraman, dan rasa nyaman. Pemirsa yang dirahmati Allah, percayalah untuk memperbanyak bersedekah. Insya Allah amalan ini bisa membahagiakan kita yang merasa sempit rezekinya atau kekurangan. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan. Dalam ini ganjarannya ya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Dalam Quran surat Al-Hadid 18. Tujuan puncak bulan Ramadan dengan berpuasa adalah menggapai ketakwaan. Secara perilaku mampu menahan emosi
dan menjadi pemaaf bagi orang lain, serta menguatkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kembali dengan hanya berharap, bergantung, dan menuju kepadanya. Jadi pada dasarnya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Kita ikhlas menjalankannya. Bahkan keistimewaan bulan Ramadan, ampunan yang begitu istimewa, sangat luar biasa, baik siang, ibadah kita siang maupun malam. Nah, ini adalah puncak atau keistimewaan bulan Ramadan, bulan keberkahan, bulan kasih sayang. Ya. Jadi dalam Ramadan yang penuh dengan keberkahan, umat muslim di seluruh dunia ya menyambut bulan suci penuh berkah ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Pemirsa yang dirahmati Allah, benar, Ramadan ini adalah bak tamu agung yang begitu dinantikan, dielu-elukan kedatangannya. Kehadiran bulan yang membawa berbagai kebaikan, keberkahan, rahmat yang berlimpah, serta ampunan atas segala dosa dan kesalahan. Jadi kita bisa menjalankannya bulan Ramadan ini ya dengan kesucian hati kita tentunya, dengan keikhlasan. Tidak hanya lapar dan dahaga saja yang kita rasakan, tetapi kita bisa memanfaatkan ya. Kita memasuki bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita juga bisa mengevaluasi, banyak bermuhasabah diri ya, bermuhasabah diri. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya selain keberkahan, ampunan, ada keistimewaan yang lain di bulan Ramadan ini, yaitu apa? Ya, yaitu diturunkannya Al-Qur'an ya sebagai petunjuk kita. Nah, ini ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini yang kita nantikan di sini. Ya. Jadi kita percaya setiap amal di bulan ini dilipat gandakan pahalanya. Ya. Ibadah sunnah setara nilainya seperti ibadah wajib. Ibadah wajib diberikan balasan berlipat-lipat. Doa dan semua munajat kita didengar Allah dan turun pertolongannya. Bahkan pada bulan ini terdapat satu malam yang diburu karena lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, malam Lailatul Qadar ya. Jadi Nabi Muhammad SAW menyebut ya bulan Ramadan sebagai bulan rahmat atau bulan kasih sayang. Dengan rasa lapar, kita diminta menajamkan kembali rasa sayang kita terhadap anak-anak yatim. Sang yatim adalah anak-anak yang telah kehilangan kasih sayang dari orang tua dan keluarga. Kita pun diperintahkan mengasihi yang muda, supaya mereka tidak mencari kasih sayang di tempat yang terlarang. Kita pun dihimbau untuk menyantuni sesama di antara yang lemah, fakir miskin, dan para pekerja yang berada di bawah tanggungan kita. Jadi insya Allah Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini adalah bulan solidaritas sosial. Ramadan hadir meniupkan rahmat di antara kita yang gersang rasa kasih sayang dan peduli. Inilah bulan di mana anak-anak menjalin kembali kasih sayang dengan orang tua mereka. Pegawai mempererat hubungan persaudaraan dengan atasan mereka, dan si miskin memadu ikatan kasih bersama si kaya. Pemirsa yang dirahmati Allah, di sini kita saling mengingatkan, ya. Kita juga saling masih
saling mengingatkan, belajar, terus selalu bermuhasabah diri. Pada dasarnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, yang banyak berkahnya. Setiap muslim pasti seringkali mendengar bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Nah ya ini ya, karena memang sangat banyak sekali dalil yang menunjukkan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Ya, bulan yang di dalamnya diturunkan atau permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ya 185. Sedangkan keutamaan membaca Al-Quran sangat banyak dijelaskan. Salah satunya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim, satu huruf akan, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, ini dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan disalihkan di dalam kitab Sholeh Al-Jami 6469 ya. Begitu juga sabda beliau, siapa yang membaca 100 ayat ya pada suatu malam dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Ini dalam hadis riwayat Ahmad dan disalihkan di dalam kitab Sholeh Al-Jami 648. Ya, jadi keutamaan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, hal ini dicontohkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dahulu Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun sekali pada bulan Ramadan. Pada tahun wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada beliau sebanyak 2 kali, ya, untuk mengokohkan dan memantapkan. Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari 4614. Ya, jadi marilah kita semua, ya, marilah kita semua, kita sebagai manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh apabila kita menyia-nyiakan bulan Ramadan ini hanya dengan sia-sia, dengan hanya menahan nafsu, menahan lapar, menahan dahaga kita, sungguh itu sangat merugi. Tapi kita bisa mengambil satu hikmah yang luar biasa di bulan Ramadan ini dengan kita meningkatkan amalan-amalan ibadah kita. Yang mungkin kita sholat kita yang mungkin kemarin sunnahnya belum sempurna, bisa disempurnakan lagi. Ya, ada berapa sunnah dalam sholat ya. Jadi misalnya setelah maghrib kita melaksanakan sholat rawatib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, dan sesudahnya 2 rakaat. Ya, nah itu kita tingkatkan lagi. Kemudian kita banyak berdoa, kita bermohon, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita mau, apa yang kita ingin sampaikan. Ya, apa yang menjadi harapan kita sampaikan kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Kemudian nah, dengan tadarus Al-Quran ini juga seperti itu ya. Yang mungkin setiap harinya kita hanya mungkin 1 makro, 2 makro,
Tapi kita jangan menyia-nyiakan di bulan Ramadan ini kita banyak membaca atau menambah bacaan Al-Quran kita. Ya, mungkin kita mempunyai punya satu target ya. One day one juz. Nah, misalnya seperti itu, one day one juz. Ya, yang mungkin di grup mana saja mungkin mengadakan acara tersebut. Ya, tapi kita punya target dari diri sendiri. Mungkin setelah subuh ya, kemudian pada asar ya, kita tambahi bacaan Al-Quran kita. Tidak hanya membaca, tapi kita juga bisa membaca artinya, bahkan kita juga insya Allah kita juga belajar untuk bisa mengamalkannya. Ya, jadi pemirsa yang dirahmati Allah, inilah jadi kemuliaan atau keistimewaan kita masuk di bulan Ramadan. Ini tahun keberapa ini ya? Tahun 1444 Hijriah ya, insya Allah. Jadi apa yang menjadi harapan kita masih di awal minggu Ramadan ini, kita mohon. Jadi ada satu amalan doa yang diajarkan dari Nabi itu setiap jeda kita melaksanakan sholat tarwih. Ya, misalnya kita melaksanakan sholat tarwih 2 rakaat salam ataupun juga bisa 4 rakaat salam jeda. Di jeda ini kita berdoa. Doanya bagaimana? Ini yang saya kutip dari Ustadz Adi Hidayat ya. Jadi doanya itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim, bisa ditambah ya, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ampunilah semua dosaku. Hanya Engkau lah yang maha mengerti dan memahami ya semua kesalahan, semua dosa-dosa kita. Hanya Engkau lah ya yang maha mengampuni semua apa yang menjadikan kita selalu berdosa, selalu bermaksiat. Lah ini kesempatan kita untuk selalu memohon ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak beristighfar. Ya, dengan tadi doanya dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tadi kajian singkat dari saya pribadi. Semoga bermanfaat. Pada dasarnya kita saling mengingatkan, kita juga saling masih banyak belajar. Tetapi Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan di hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.